Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Regina Kusumaningayu dengan NIM 1801717 dari jurusan Administrasi Pendidikan kelas 5B, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan dalam pertemuan 4. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan persepsi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku seseorang. Pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan persepsi, yaitu menurut Robin SP tahun 2003, ia mendeskripsikan bahwa persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna pada lingkungan mereka. Lalu menurut Riyato dan Titik Triwulan tahun 2006, menurut mereka persepsi ialah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berpikir dan belajar, serta dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri individu. Lalu menurut Kotler tahun 2004, ia menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses di mana seseorang dapat memilih, mengatur dan mengartikan informasi menjadi suatu gambar yang sangat berarti di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengaruh persepsi terhadap perilaku seseorang. Jadi, perilaku manusia memiliki peranan penting dalam kehidupannya di muka bumi. Sikap dan perilaku yang buruk akan menimbulkan efek tidak baik, bahkan merugikan. Sebaliknya, sikap yang menimbulkan kebaikan akan mendatangkan manfaat dan kesan positif. Setiap sikap yang dibuat oleh seseorang, entah itu baik dan buruk, dapat memberikan sebuah persepsi sesuai dengan efeknya. Saat ini ada banyak hubungan persepsi dengan tingkah laku yang bisa mempengaruhi seseorang dalam pergaulan, bekerja, berkegiatan di lingkungan, dan sebagainya. Untuk itu, beberapa pengaruh persepsi terhadap perilaku seseorang yaitu pertama, memberikan prasangka. Persepsi dapat membentuk suatu prasangka pada seseorang. Melalui persepsi, seseorang dapat memberikan satu penilaian atau pikiran mengenai satu hal. Prasangka yang dihasilkan dari persepsi bisa saja negatif dan juga positif. Bagaimana sebuah tindakan yang dilakukan seseorang sehingga menghasilkan sebuah prasangka baik. Yang kedua, menciptakan perasaan. Hubungan persepsi dengan tingkah laku dapat menghasilkan sebuah perasaan. Apakah perasaan itu senang, sedih, ataukah menderita? Semua itu bisa dirasakan setelah persepsi menimbulkan reaksi perasaan tentang sebuah informasi atau reaksi seseorang. Yang ketiga, membentuk pola sikap. Persepsi juga dapat membentuk sebuah pola sikap pada diri seseorang. Hasil dari persepsi dapat terlihat dari sikap sehari-hari. Apabila seseorang mempersepsikan suatu hal dengan buruk, maka sikap yang akan dihasilkan juga akan buruk. Jika persepsi bisa menghasilkan sebuah sikap yang baik, maka sudah pasti orang tersebut mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat dan juga baik dalam hidupnya. Yang keempat, menciptakan komunikasi. Komunikasi bisa terjadi akibat dari sebuah persepsi yang ada. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu yang ada di pikiran dan disalurkan melalui persepsi, maka ia dapat mengkomunikasikan semua itu kepada orang lain atau orang yang dikenal. Komunikasi menjadi media bagi siapa saja yang ingin mengungkapkan segala keluh kesah, rasa emosi, persepsi, perasaan, dan sebagainya, sehingga menjadikan suatu feedback apakah itu baik atau sebaliknya, yaitu negatif.
Pertanyaan berikutnya nomor 2 yaitu, apakah perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok? Jelaskan. Jadi, dalam suatu organisasi akan kita temukan individu-individu yang berbeda di dalamnya. Perbedaan suku, ras, budaya, agama, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini akan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari di dalam organisasi tersebut. Setiap orang diciptakan sebagai individu yang memiliki kepribadian yang unik berkat latar belakang mereka, karakteristik individual, kebutuhan, dan cara mereka memandang dunia dan individu lainnya. Individu-individu ini memiliki respon yang berbeda terhadap suatu perintah dari atasan dan memiliki cara bersosialisasi yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan individual yang biasanya berpengaruh pada perilaku kerja di suatu organisasi, yang pertama nampak adalah demografi, data-data aktual pada diri kita, dan yang biasanya bersifat tetap, contohnya suku, ras, dan budaya. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. 3 pendekatan dalam memahami terjadinya perilaku. Yang pertama ada pendekatan kognitif. Menurut Miftah Toha tahun 1983, perilaku tersusun secara teratur. Ada rangsangan atau pemrosesan untuk mengetahui atau mengenal cognition, lalu dijawab dengan perilaku. Yang kedua ada pendekatan kepuasan. Adanya faktor dalam diri yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Catatan penting dalam teori ini, yang pertama, asumsi manusia mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. Yang kedua, adanya kebutuhan tingkat tinggi, yaitu penghargaan dan aktualisasi diri. Yang ketiga, kebutuhan yang belum dipenuhi sama sekali dapat menimbulkan kesulitan bagi manajer, berupa frustasi, konflik, dan tekanan intern. Yang ketiga, ada pendekatan psikoanalitik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perilaku manusia dikuasai kepribadian dan personalisasiannya. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan multiple intelligence dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dalam organisasi? Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Manusia tidak hanya memiliki kemampuan atau keahlian dalam satu bidang saja, tetapi juga sangat memungkinkan memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Seseorang yang ahli dalam bidang tertentu bisa jadi dia juga memiliki keahlian di bidang lain jika potensinya dikembangkan dengan baik. Banyak penelitian yang telah dikembangkan mengenai multiple intelligence. Ini misalnya saja seseorang karyawan yang memiliki kemampuan bagus dalam linguistik ternyata memiliki kecerdasan interpersonal yang bagus juga. Identifikasi karakteristik pekerja semacam ini sangat bagus diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang menuntut mobilitas pekerjaan yang baik. Ada 2 hal yang menjadi penting dalam kajian ilmu perilaku organisasi, yaitu pertama, analisis perilaku organisasi mengharuskan analisis individu dari sisi karakteristik kecerdasan masing-masing individu. Yang kedua, kecerdasan majemuk memandang manusia memiliki sejumlah potensi kecerdasan yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu kecerdasan. Pandangan seperti ini memiliki implikasi bahwa seseorang yang bekerja atau menjadi bagian suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya. Dengan demikian, upaya untuk mengembangkan kinerja pegawai perlu memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang ada.
Sekian penjelasan dari jawaban atas pertanyaan dalam pertemuan 4 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.